Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Yan. Kali ini aku ajak kalian nonton orang yang sedang seliweran di boardwalk yang ada di pantai Wildwood, New Jersey. Sambil cerita-cerita, ngobrol apa yang ada di pikiranku. Aku akan cerita tentang penyakit dulu sewaktu aku masih kecil di Indonesia ya. Nah ini yang kalian lihat di background ini adalah monster truck, mobil-mobil dengan gila-gilaan dimodifikasi, bannya segede itu tuh. Itu bannya bulldozer itu. Biasanya ada show yang mobil seperti ini melindas mobil biasa sampai peot-peot gitu. Nah, silahkan nyimak video ini. Nah, ini dia mundur sudah selesai. Kalian kalau mau naik kalau ke New Jersey bisa mencoba naik mobil ini, bayar juga, nggak tahu berapa, lupa aku tiketnya berapa. Jadi hanya muter-muter 5 menit begitu, mungkin bayarnya $15, $20, aku nggak tahu ya. Terus di background sana itu adalah uh, amusement park, macam roller coaster segala macam. Tapi yang penting aku akan cerita aja ya. Sekarang ini anak cucu aku dan istri lagi kelayapan jalan-jalan seperti jaran ucul. Saya nggak mau jalan-jalan. Saya mau duduk di sini nonton orang yang sedang seliweran. Agar kalian bisa melihat situasi di sini kira-kira seperti inilah. Nah itu dia. Itu orang yang baru naik, terus muter-muter paling nggak ada 5 menit. Sudah selesai. Nah, aku akan cerita apa ya? Penyakit yang ada di Indonesia waktu aku kecil dulu ya. Misalkan banyak orang yang lahir, anak kecil yang aku lihat itu bibirnya gueng. Ngerti gueng itu apa ya? Lihat aja, aku sertakan di foto, ada fotonya di background di layar Anda ya. Kalian lihat sendiri. Mulutnya gueng gitu, macam terbelah. Nah, kasihan ya melihat zaman dulu. Saya tidak tahu apa penyebabnya sampai bisa seperti itu ya. Penyakit-penyakit seperti itu dulu banyak sekali, sering terjadi di anak-anak kecil ya. Tapi sekarang aku tidak pernah melihatnya. Juga ada orang yang gondoan. Gondoan tahu nggak? Nggak tahu bahasa kedokterannya aku nggak tahu. Gondoan itu lehernya ya. Lehernya itu bengkak mendol seperti ada bola basketnya gitu ya. Ya itu juga anak kecil juga sering aku lihat itu yang mempunyai penyakit seperti itu. Terus aku nggak tahu, mungkin waktu itu belum ada pengobatan ya, belum ada dioperasi atau bagaimana ya. Tapi orang dewasa pun juga ada yang gondoan nih zaman dulu ya. Sekarang aku nggak pernah lihat. Juga dulu banyak anak-anak yang kakinya gudiken. Gudiken tahu nggak? Nggak tahu apa. Bahasa Indonesia gudiken itu apa ya? Kalau ada yang tahu kasih komen. Itu loh kakinya dari lutut ke bawah itu banyak boroknya, banyak luka-lukanya gitu. Nah itu namanya gudiken. Tapi sekarang anak-anak jarang yang seperti itu ya. Zaman dulu banyak anak-anak yang gudiken gitu. Terus ada orang yang kakinya rangen kakinya macam eksem begitu ya. Tapi apa itu kering terus pecah-pecah gitu. Itu sakit loh. Aku dulu pernah kena seperti itu. Itu kalau di tumit kita itu
kulitnya retak itu, sakit itu kalau jalan. Apalagi kalau di jempolan ibu jari itu, sakitnya nggak karu-karuan tuh. Eee, tapi kelihatannya itu penyakit tuh zaman dulu ya, sekarang jarang aku yang melihatnya. Terus apa lagi? Nah ini juga ini, eee, itu testikel, telurnya anak laki-laki ya, telurnya itu bisa membesar seperti bola, seperti jeruk bali gitu loh. Jeruk bali tahu ya, jeruk bali itu. Sebesar itu. Nggak tahu, zaman dulu anak itu ya jalan-jalan biasa, main-main gitu ya. Penyebabnya aku juga tidak tahu, tapi zaman dulu ya anaknya ya dibiarkan aja seperti itu. Karena mungkin di waktu itu tidak mungkin dokter belum bisa eee, mengobati penyakit seperti itu ya. Nah, itulah penyakit-penyakit yang aneh. Terus aku ingat zaman dulu itu aku dikasih vaksin itu. Dikasih katanya zaman dulu itu namanya cacar gitu. Jadi dikasih vaksin itu ada tandanya. Ada tandanya di lengan kita tuh ada tandanya. Aku takut itu nangis waktu kecil ya. Nah, itu efeknya ada sampai sekarang ya. Tapi di Indonesia anak-anak dikasih vaksin seperti itu efeknya tuh ada. Sewaktu saya baru pindah di Amerika, terus saya dites kesehatan saya kan. eh, Waktu dites kesehatan itu ternyata hasilnya itu positif untuk penyakit TBC. Itu. Jadi waktu dites di tangan saya itu ya, eee, itu hasilnya itu mengatakan bahwa aku ini mengidap penyakit TBC katanya. Wah itu dokter agak klepak-klepek, tapi untungnya ada satu dokter wanita yang berasal dari Mesir. Terus dia lihat-lihat, terus dia tanya dengan aku, "Kamu, eee, asalnya dari mana?" Dia tanya ke aku. Aku yang nggak tahu apa hubungannya ya. Saya bilang, "Aku dari Indonesia." Dia bilang, "Oh, oke. Jangan, no problem, jangan khawatir," katanya dengan hasil, tesnya yang kamu, kena TBC itu jangan khawatir, itu enggak, itu hanya reaksi karena kamu dari Indonesia waktu kecil itu kamu dulu dicacar kan. Terus aku dilihat lengan aku itu ada tandanya. Oke, ini hasilnya nggak apa-apa ini, bukan TBC. Hanya reaksi dari cacar sewaktu aku kecil gitu. Ada juga zaman dulu banyak orang Indonesia yang kena penyakit panunan seperti ini. Ada bintik-bintik putih seperti sebesar koin juga kadang-kadang. Nah ini namanya penyakit panu ini. Juga ada yang penyakit kadasen, penyakit kurap, macam-macam penyakit zaman dulu itu ya. Ini penyakit kulit, tapi zaman sekarang aku jarang atau hampir tidak pernah melihat penyakit panu ini. Coba kalian yang di Indonesia apa masih ada orang yang kena penyakit panu? Kalau ada kasih kasih komen ya di bawah ini. Uh, Terus yang parah lagi ada juga di ini yang banyak aku lihat dulu zaman dulu ini di Irian Barat. Banyak orang Irian Barat itu kena penyakit kaskado. Nah, kaskado ini aduh kulitnya kering uh, bersisi itu aku melihatnya takut. Aku kalau melihat penyakit kulit itu takut mendekat, takut bersentuhan karena uh, bisa menular loh. Macam kaskado ini bisa menular. Penyakit panu, kadasen segala macam itu bisa bisa menular itu. Nggak tahu ya, itu kok kelihatannya penyakit yang ada di daerah tropis itu. Nah, terus ada juga penyakit yang serem itu penyakit lepra itu. Penyakit lepra itu serem sekali. Terus juga penyakit ayanen. Ayanen tahu nggak? Yang ayanen seperti
orang yang kejet-kejet itu. Nah, penyakit seperti itu sekarang ini sudah jarang, tapi zaman dulu banyak yang kena penyakit ayanen itu atau lepra. Nah, ini perhatikan, menarik sekali ini ya. Ada cewek muda, masih anak ya. Dia membuang sampah. Aku ingin menunjukkan ke kalian ya. Perhatikan, dia itu yang aku kasih tanda itu ada cewek dari sana itu beli makanan, terus dia punya sampah di tangannya. Tidak dibuang seperti itu, tapi dia jalan dari sana ke sini dibuang di tong sampah. Sampai seperti itulah kesadaran mereka di sini. Kesadaran kebersihan itu ya seperti ini. Coba lihat ini dia jalan. Nah, ini dia. Nah, dia jalan itu, lihat dia jalan ke sampah membuang sampahnya di situ. Nah, kesadaran kebersihan itu sudah ditanamkan dari kecil. Di Indonesia saya nggak tahu ya, saya pernah memberi komen sewaktu memang ada pertunjukan arak-arakan di jalanan, itu mungkin ada festival, terus aku kasih komen, itu kok banyak sampah dibuang di mana-mana ya, di jalanan. Terus jawabannya sangat menarik. Dia bilang, iya, ini karena ada festival. Jadi, kalau ada festival, berarti kalian boleh membuang sampah seenaknya ya. Mungkin begitu, saya nggak tahu. Nah, jadi, tapi kenapa tidak disediakan tong sampah? Kalau di sini ini ya, tong sampah ada di mana-mana. Jadi orang kalau punya sampah itu dibuang di tong sampah. Seperti itu. Terus penyakit apa lagi ya yang menarik sewaktu kita masih kecil? Hidungnya ada juga yang gruwel itu, ada hidungnya, ada lubangnya, banyak sekali yang penyakit-penyakit seperti itu ya waktu kecil. Aku ingat dulu cacar sini, cacar sana harus apa ya vaksin sewaktu dulu. Nah, kembali ke vaksin itu karena dia bilang di Indonesia waktu itu Indonesia itu memakai sistem Eropa, memakai sistem pengobatan dari Eropa semua. Nah, itu salah satunya vaksin yang disuntikan ke banyak anak-anak di Indonesia di tahun 50-an itu berasal dari Jerman. Jerman, Belanda begitu. Jadi sewaktu aku ke Amerika, itu vaksin itu masih ada di dalam diri aku. Jadi sewaktu dites di sini dengan sistem Amerika, itu terlihat bahwa aku kelihatannya aku kena penyakit TBC gitu loh. Nah itu waktu kecil aku ingat dikasih vaksin, yaitu vaksin TBC itu, anti TBC. Waktu kecil itu anti kolera, vaksin cacar terus gaban apa itu ya, yang cacar yang mukanya bisa seperti jerawatan seluruh badan itu kalau tidak diobati dengan baik, muka kita bisa burik, bisa lubang-lubang begitu. Dulu banyak orang di Indonesia yang mukanya burik itu ya gara-gara kena penyakit cacar itu. Tumbuh di kepalanya terus kemudian nanan gatel, digaruk, akhirnya mukanya rusak seperti itu. Banyak dulu, tapi sekarang kan nggak ada ya. Orang yang mukanya bopeng seperti itu kan jarang. Dulu banyak. Nah, terus apa itu vaksin polio itu. Wah, zaman dulu ngeri. Banyak anak-anak yang kena sakit polio gitu. Jadi nggak bisa jalan, kakinya kecil itu banyak itu zaman dulu. Tapi sekarang hampir nggak ada itu penyakit polio itu ya gara-gara vaksin itu. Sehingga anak-anak diselamatkan. Zaman dulu banyak anak-anak yang nggak bisa jalan, kena polio. Terus kena desentri tahu nggak? Mungkin kalian nggak mengerti
kena desentri itu apa? Desentri itu sakit yang mencret-mencret itu ya. Nah, terus ngeri juga, tahun lalu aku punya kenalan di Indonesia, itu kena demam berdarah, itu ya apa itu? Sakit apa aku tidak mengerti ya. Mmm, eee, Katanya demam berdarah, panasnya bisa tinggi, bisa mati loh kena penyakit demam berdarah itu ya. Eee, itu juga seperti wabah. Terus ngelihat lagi penyakit, oh mengerikan ya, keluar dari itu flu babi, flu burung, segala macam. Terus akhirnya kena itu penyakit COVID, aduh ngeri-ngeri sekali. Terus sewaktu COVID baru keluar itu dikatakan itu disalahkan, apa ya, sebelum COVID meletus itu kalau nggak salah, Bill Gates itu pernah diinterview, mmm, eee, dalam wawancaranya itu dia mengatakan itu perang itu, eee, yang bahaya, perang nuklir kita sudah tahu ya, itu mungkin walaupun tidak ada solusinya ya kalau sampai perang nuklir ya. Tapi, dia mengatakan yang lebih gawat lagi itu perang itu, mmm seperti COVID, penyakit itu, penyakit yang menular yang cepat, itu. Terus beberapa bulan kemudian COVID meletus itu. Nah, terus dihubung-hubungkan katanya itu COVID itu yang nyebarin ya, mungkin itu hanya konspirasi aja ya. Tapi kalau orang pinter kan sudah selayaknya sudah memikirkan soal itu kan di bioskop. Di film-film kan juga ada itu perang yang, tiba-tiba ada penyakit yang menularnya cepat itu kan ada. Sebelum COVID kan sudah ada film-film, Hollywood yang macam itu kan, aku judulnya apa lupa, ngeri juga itu. Terus kemudian ya itu terjadi flu burung, flu babi, segala macam. Eh, ngeri-ngeri. Terus sebelum itu penyakit juga HIV itu, HIV itu juga, menyeramkan ya. Eee, itu penyakit penyakit itu orang-orang yang senang jajan itu, eee, ke itu yang seneng ngewek sana ngewek sini itu ya. Zaman dulu paling ya yang ada itu hanya sifilis itu aja yang ditakutkan, tapi sudah diselesaikan, ditemukan obatnya, dengan penisilin bisa bisa menghandle penyakit, seperti sifilis itu. Tapi itu pun juga bukan, apa ya, bukan menyembuhkan 100% loh. Ya pokoknya ngeri sekali. Maka itu ya, tapi kok masih ada, banyak sekali pelacur-pelacur itu ya, apa nggak takut kalau kena, penyakit-penyakit seperti sifilis, apalagi kalau seharian itu punya 5 10 tamu itu kok kok nggak takut ya mereka itu. Gitu ya. Karena apa ya, kalau kita muda, masih muda, kita itu kadang-kadang lupa. Kalau kita masih muda, seperti aku masih muda dulu, kelihatannya kita tuh nggak takut mati. Sepertinya kita itu invisible. Kita itu kebal gitu sepertinya. Ya, pikirannya maunya seneng-seneng gitu aja ya. Kadang-kadang aku juga tidak tahu. Kadang-kadang kita itu lupa, kerja kalau kerja duitnya kan sedikit kan. Tapi banyak orang yang mau itu jual diri, apalagi kalau cantik, bikin duitnya kan gampang. Nah, pelacur itu bukan hanya wanita aja loh, laki-laki juga ada pelacur laki-laki, pelacur, eee eee, apa itu ya, pelacur bencong juga banyak banyak sekali macamnya pelacuran itu. Mmm, Sampai sekarang ya itu pelacuran itu saudara tuanya. Siapa yang bilang itu ya? Katanya pelacuran itu adalah saudara tertuanya nikah, perkawinan. Iya benar juga, karena apa?
pelacuran itu sudah ada dari zamannya nabi-nabi dulu loh. Dari zaman Romawi segala macam sudah ada pelacuran. Dari zamannya piramid itu pelacuran sudah ada. Cuman sudah tercatat di sejarah gitu aja. Tapi kelihatannya sekarang itu penyebarannya dengan adanya internet itu instan, bang bang, kita tahu semua gitu ya. Tapi lantaran beritanya tuh setiap hari banyak ya. Banyak tentang pelacuran, tentang penyakit ini, penyakit itu. Setiap hari kita itu dibombardir dengan berita-berita seperti itu. Terus akhirnya walaupun itu berita yang menakutkan, karena terlalu sering kita itu mendengar itu, akhirnya jadi biasa. Nah ini coba lihat, kita bisa duduk-duduk di sini. Seperti ini keadaannya. Ngomong apa lagi ya, kadang-kadang aku males mau bikin video. Kadang-kadang mau ngeyel seperti ini. Oke, mau cerita apa lagi? Untuk hari ini ya cerita ini aja ya, sudah cukup lah. Nanti lain kali kalau aku punya ada yang aku pikirkan lagi ya dibikinkan video aja. Nah, aku juga mau bikin video tentang Bermuda Triangle itu, segitiga Bermuda itu yang angker. Sudah aku janjikan sejak dulu, tapi lupa terus, akhirnya video aku hilang. Nanti aku cari dulu. Nanti kalau ketemu, aku akan cerita tentang Bermuda, segitiga Bermuda itu berdasarkan dari ceritanya anak-anak kapal, anak-anak yang bekerja, orang Indonesia yang bekerja di kapal pesiar. Oke, sampai di sini dulu ceritaku ini. Semoga kalian enjoy. See you, goodbye. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.